kita berdoa dulu bersama-sama. Ya, berdoa dimulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ini yang lain pada nggak berangkat kemana? Nggak mau ngaji. Dan Mbak Nabila nggak berangkat, Bunda Mbak Arista. Siapa lagi? Mbak Amira, Mbak. Oh iya, Mbak Amanda, Mbak Melody malah nggak berangkat. Meskipun hujan, yang nggak berangkat banyak, kalian tetap semangat, harus tetap berangkat. Gitu ya, semangatnya. Kan pahalanya kalau tak hujan lebih banyak lagi dibandingkan yang pas tidak hujan. Gitu ya. Sekarang kalian masih ingat nggak pelajaran kemarin? Kita kemarin berani cerita tentang Nabi dan Rasul. Nah, perhatikan, Mbak Cina. Kemarin kita cerita tentang Nabi dan Rasul. Masih ingat ya tentang Nabi dan Rasul? Apa itu bedanya Nabi sama Rasul? Kemudian ini tulisannya bagus-bagus. Cobaan yang dilalui oleh para Nabi, ada yang dimakan ikan. Kemudian ada yang Nabi Ibrahim dibakar di atas api, tapi apinya kayak peci warna atau punya Mbak Citra seperti apa itu lumba-lumba sedang mengejar SpongeBob. Bagus tapi bagus. Ya, semuanya bagus. Oke, sekarang perhatikan. Hari ini mau cerita tentang malaikat. Ada yang tahu tentang malaikat? Pernah dengar kan? Malaikat tahu. Pasti dulu biasanya waktu sekolah di kelas TK gitu dapat apa? Dapat oh TK belum, SD diajari tentang malaikat. Malaikat itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Malaikat itu ada banyak. Yang tahu jumlah pastinya cuma Allah. Tetapi yang wajib kita tahu hanya berapa? 10, betul sekali. Kemudian kira-kira menurut kalian malaikat itu beda nggak sama Nabi, sama Rasul? Tidak. Beda dong. Kamu kalau Nabi sama Rasul kan bisa dilihat. Oh ini Nabi Muhammad, oh ini Nabi Ibrahim. Kalau malaikat itu seperti makhluk yang tidak terlihat. Ya nggak? Ya. Makhluk goib, seperti dibilang makhluk goib, makhluk yang tidak terlihat. Kemudian coba sebutkan, ada yang sudah tahu belum sebelum Bari jelasin nama malaikat siapa saja? Coba kita baca nazomnya, diingat-ingat. Ismail nama Nabi, bukan nama malaikat. Ya, ada loh di nazomnya. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la mamalahum. Terus tafsilu asyrin minhum Jibrilu Mikail Israfilu Isra'ilu Munkar Nakirun Maraqibun Atibun Malikun Waridwanun Tana. Itu nama malaikat. Ada di mana yang sudah kalian hafal? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atib, Malik, Ridwan. Nah, tugasnya apa saja malaikat itu? Ada yang tahu tidak? Malaikat yang pekerjaannya dulu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, namanya malaikat siapa? Jibril, betul Mbak Citra. Terus ada yang juga yang tahu kalau malaikat Mikail tugasnya apa? Yang malaikat Mikail itu tugasnya membagikan rezeki, mengatur kapan itu mau dikasih hujan, kapan
misalkan di Jakarta mau dikasih hujan, itu yang ngatur malaikat Mikail. Termasuk apa? Yang kalau biasanya disebut dengan malaikat pembagi rizki. Rizki itu apa? Termasuk bentuk wajah kita ketika di dalam rahim, itu yang membagi itu malaikat Mikail. Oh, yang kalau Bali itu misalnya tubuhnya nggak terlalu tinggi, badannya agak gendut, itu yang membagi malaikat Mikail. Kemudian ada malaikat Israfil. Tugasnya apa? Meniup trompet sangkakala. Tahu nggak trompet sangkakala? Itu besok ditiup 2 kali. Nggak ada suara tuet-tuet. Itu kalau yang benar sekali ditiup itu yang dengar semua makhluk di bumi itu meninggal. Terjadinya hari kiamat. Jadi malaikat siapa? Israfil tugasnya meniup sangkakala. Kok ditiup 2 kali? Yang pertama kapan? Yang tahu hari mau terjadi kiamat ya ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Nah nanti kemudian yang kedua sama malaikat ketika semua makhluk sudah mati tidak ada makhluk lagi, ditiup lagi trompetnya dan semuanya hidup kembali. Sama Allah dihidupkan kembali untuk menjalani hisab, yang berhisab. Nanti dihitung amalnya. Mbak Aulia hari Sabtu tanggal 17 tidak sholat zuhur, itu dihitung, ada semuanya catatannya. Mbak Flanel pada hari Senin pas gurunya mendengarkan malah marah-marah dan goblol sama temannya, itu Allah nanti di sana dihisab, dihitung. Jadi kita harus selalu berbuat baik, jadi anak solihah, biar besok ketika dihitung amalnya semuanya amal baik. Oke, kemudian ada malaikat Israel, itu tugasnya apa? Mencabut ruh seluruh makhluk. Jadi jangan bayangkan malaikat Israel itu cuma satu, itu hanya sebutan. Nanti dijelaskan kalau kalian ngaji kitab-kitab yang lebih besar di pesantren, itu ada rinciannya. Jadi yang dicabut nyawanya bukan cuma manusia, termasuk semut. Semut itu yang nyabut nyawanya juga malaikat Israel. Termasuk gajah, termasuk apa? Jin. Jin itu kan ada hidup, ada yang mati juga. Itu yang mencabut juga malaikat Israel. Kemudian ada namanya malaikat Mungkar dan Nakir. Itu sebutan ya, kayak sepasang. Bukan kayak ipin-ipin. Malaikat Mungkar Nakir itu tugasnya menanyai makhluk di alam kubur. Jadi setelah manusia itu meninggal, kemudian dikubur, ditinggalkan oleh semua yang mengantarkan ke kubur, nanti akan ditanyai sama malaikat Mungkar dan Nakir. Wajahnya menyeramkan. Bahkan kalau orang yang amalnya buruk, itu nanti kalau lihat aja sudah gemetaran, sudah ketakutan. Kemudian ada namanya malaikat Raqib dan malaikat Atid. Raqib Atid itu yang tugasnya apa? Mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, kalau orang sering nyebutnya Raqib itu untuk amal baik, Atid amal buruk. Padahal itu seperti gelas, sama halnya dengan nama malaikat Mungkar Nakir. Yang amal baik itu kita itu selalu dijaga 2 malaikat, sisi kanan dan sisi kiri. Ya, dan itu semuanya mencatat. Yang terakhir adalah malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Yang satu penjaga neraka. Malaikat Malik itu penjaga neraka, malaikat Ridwan penjaga surga. Itu tadi tentang malaikat. Nah sekarang Bali mau kalian bermain kartu, nanti diacak ngambilnya, kemudian nanti minta dihias sedikit aja di ujungnya. Misalnya dikasih nama nih, misalnya di sini ya ada malaikat Ridwan, di sini dikasih nama yang dapat Desi, nanti dikasih hiasan, dikasih warna yang bagus. Yuk sekarang yang maju dulu dari Mbak Flanela. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة ولهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شق نجاة دينك بحر من آمال شق لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشى وذا ممنوع ذاك حرام بل
يعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبر. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يرفعها أجمل وحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، تنهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، تنهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى. أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط لنا. دينك بحر من آمال شق لجميع الأحلام. ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذا تحرم. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، تنهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، تنهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور. والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور. يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبر. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يرفعها أجمل وحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، تنهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله
Pilih satu. Dicocokkan sama tugas malaikatnya. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شق لنا دينك بحر من آمال شق لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام والإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا بالخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو يوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا بالخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو يوما للبر Nah, itu tadi tentang malam. Ini kita pajang di sini. Besok yang mau diwarnai lagi, boleh diwarnai lagi. Kemudian yang paling bagus akan dapat. Besok kita mau belajar cuma 4 hal. Tentang apa? Kitab suci yang dikirimkan kepada Nabi. Ya, besok kita belajar tentang itu. Oke, nanti kalian mengisi lembaran kamu seperti kemarin. Nanti Bu Ani berikan. Sekarang kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.